Baik, Sobat Muslimah yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah membahas apa saja dasar-dasar untuk membentuk atau membangun kesolihan pada diri anak usia dini. Sekarang, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan fisik pada anak kita pada saat usia dini. Bagi anak yang sudah punya anak besar atau yang sudah punya cucu, mungkin sudah melewati wilayah pembahasan tentang perkembangan fisik pada anak. Tapi bagi kita yang mungkin putra-putrinya masih kecil, itu kita perlu mendetaili perkembangan fisik pada anak kita. Yang pertama adalah ada tahapannya. Di usia 6 bulan, perkembangan fisiknya 50%, usia 2 tahun 75%, usia 5 tahun 90%, dan usia 10 tahun sudah 99%. Kita akan bahas di usia bayi sampai usia 6 tahun ya. Untuk usia 10 tahun mungkin kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi kita khususkan untuk anak usia dini. Yang pertama, perkembangan otak anak. Jadi di usia 7 tahun, ukuran otak manusia telah mencapai 95% ukuran orang dewasa. Jadi sejak usia 2 tahun, energi yang dibutuhkan oleh otak sama dengan energi yang dibutuhkan pada orang dewasa. Jadi stimulusnya atau rangsangannya harus banyak. Baik itu rangsangan nutrisi, kemudian stimulus cara berpikirnya, pembiasaan kepada anak gitu ya. Nah, artinya secara fisik, otak pada anak mulai usia dini hingga prabalik sudah siap diisi dengan ilmu. Makanya jangan lewatkan. Dikatakan golden age, golden moments, maka itu tidak boleh dilewatkan. Masa-masa emas yang itu tidak mungkin terulang. Jadi bagi ibu-ibu lebih baik mengalah dengan aktivitas sehari-hari, tapi mengisi betul-betul otak anak, membersamai anak supaya dia cerdasnya maksimal. Nah, Masya Allah, selain cerdas dia juga solih. Insya Allah demikian. Nah, kemudian di masa anak usia dini ini, ada masa pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Makanya kalau ibu-ibu beli baju yang banyak itu ya, sebaiknya bajunya jangan banyak-banyak. Kenapa? Bisa jadi 3 bulan lagi udah ganti baju gitu. Ada yang perkembangannya cepat kan anak itu, ada yang cepat besar, ada yang cepat tinggi, beda-beda. Nah, kemudian masa perkembangan nalurinya, nah ini harus distimulus karena pengaruhnya dari luar. Kemudian masa perkembangan akal, itu nanti kita akan jelaskan di bawah ya. Ini saya jelaskan satu persatu dulu. Masa perkembangan akal ini ditentukan oleh sensitivitas penginderaan, kepekaan penginderaan, dan banyaknya informasi yang diterima oleh anak. Jadi kalau kita semakin memberikan banyak rangsangan dari luar, maka anak semakin sensitif. Kemudian masa bermain. Nah, ini aktivitas anak di usia dini hanya bermain. Kalaupun diberikan pengetahuan, maka pengetahuan itu harus sifatnya dalam bentuk permainan, tidak dalam bentuk serius. Maka anak itu berat untuk menerimanya. Kalau dalam bentuk serius, dilatih untuk serius pelan-pelan, maka jangka waktunya jangan panjang seperti orang bermain gitu. Maka dia akan bosan. Wajar ketika anak usia dini dikasih pelajaran gitu, suruh duduk manis, dia mutar kemana-mana begitu. Bosan. Ya karena memang masanya masih masa bermain. Jadi jangan ditekan dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya serius seperti calistung. Nah gitu. Diajarkan tidak ada masalah. Tapi ditekan sampai mengambil waktu mainnya dalam jumlah yang banyak, belajarnya lebih banyak, nah itu terbalik. Nanti anak, dia akan rindu bermain pada saat usia besar. Dia akan sering bermain. Kemudian masa pelayanan di usia anak usia dini ini adalah karena memang belum bisa mandiri sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan sendiri, maka dia butuh pelayanan yang maksimal dari orang tuanya. Meskipun ada anak yang sudah minta mandiri, tapi pelayanannya lebih banyak daripada kemandiriannya. Kemudian di masa ini adalah masa perlindungan, karena anak belum bisa melindungi diri sendiri dan membutuhkan rasa aman dalam tumbuh kembangnya, maka sang ibu dan ayah harus senantiasa menjadi perlindungan buat dia. Kemudian anak usia dini ini memiliki hak penuh untuk diperlakukan secara baik oleh orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Artinya pelayanan dan perlindungannya ini penuh. Tidak boleh justru anak kecil disuruh melindungi orang lain. Makanya ketika kita titipkan adiknya kepada anak kita yang belum tamyiz, yang masih usia dini, maka dia kan tetap akan bermain-main, belum bisa menjaga sepenuhnya. Kadang-kadang menjaga tapi ditinggal pergi, kadang-kadang menjaga ditinggal main gitu kan, terlewat gitu. Maka dia memang belum punya tanggung jawab yang penuh gitu.
Nah, untuk mengoptimalkan pertumbuhan fisik anak ini, dia harus diajak sering bermain. Supaya fisiknya dan akalnya dia berkembang seimbang. Kebahagiaannya seimbang, fisiknya juga bagus kan, akalnya juga bagus. Makanya di dalam Islam, Rasulullah SAW mengajak anak-anak bermain. Dan itu ada disebutkan di dalam hadis, yaitu ketika Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, menaiki punggung Rasulullah. Dari Jabir bin Abdullah, melihat Hasan dan Husain naik punggung Rasulullah SAW. Lalu beliau merangkak dan berkata, sebaik-baik unta adalah unta kalian, kata Rasulullah, bercanda dengan mereka. Dan sebaik-baik penunggang unta adalah kalian. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas melihat keduanya, si Hasan Husain tadi bermain di atas perut Rasulullah. Nah, itu artinya Rasulullah mengajak anak-anak bermain, tidak apa-apa. Justru dengan bermain, dengan banyaknya keringat anak, membuat kecerdasan dia di waktu dewasa. Kemudian Rasulullah pernah mengajak Aisyah, istri beliau, yang saat itu belum berumur 5 tahun untuk berlomba lari. Sampai dia merasa puas, lalu Rasulullah bersabda, hormatilah anak-anak kecil yang senang bermain. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena keriangan anak kecil menambah kecerdasan di waktu dia dewasa. Maka bisa dilihat anak Anda yang semakin dia riang, semakin dia bahagia, maka dia semakin cerdas. Sebaliknya, anak yang murung, maka dia kecerdasannya dia bisa jadi berkurang. Kenapa? Karena kalau anak yang bahagia itu mudah menerima ilmu pengetahuan apapun, informasi apapun. Jadi dia cerdas saat dewasa. Maka tugas kita sebagai ibu dan bapak adalah membuat gimana caranya anak itu bisa ceria dan cerdas. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajak anak-anak bermain selain dari cucunya, selain dari Aisyah juga. Dari Anas radhiyallahu an dalam hadis Sahih Bukhari Muslim mengatakan, aku bermain bersama anak-anak. Lalu Rasulullah mendatangi dan menyuruh aku melakukan sesuatu dan membawakan Aisyah untuk dimainkan. Nah gitu. Membawakan mainan untuk Aisyah agar dimainkan. Jadi Rasulullah mengajak anak bermain. Kemudian Rasulullah memberi hadiah dan mengusap kepala ketika bermain. Rasulullah mengajak lomba lari Abdullah, Ubaidillah, dan anak-anak Abbas. Beliau mengatakan, siapa yang lebih dahulu sampai pada saya, yuk. Gitu. Dia akan mendapatkan hadiah. Anak-anak berlarian menuju beliau dan memeluk beliau dari punggung dan belakang. Beliau menciumi mereka. Beliau memotivasi anak-anak yang melempar tombak dan panah. Ayo, cepat gitu. Dan ini semua motivasi, membuat anak-anak bahagia. Lalu beliau menghampiri mereka dan mengatakan, lemparlah wahai anak-anak Ismail, karena sesungguhnya ayah kalian adalah seorang pelempar. Nah ini memotivasi supaya menjadi pemain tombak dan anak panah yang handal. Nah begitulah cara kita bagaimana memaksimalkan potensi fisik dan akal mereka. Bahagiakanlah dia, sering ajak dia bermain agar dia menjadi manusia yang fisiknya kuat dan bahagia dan akalnya cerdas.